Inzaghi masih meragukan kondisi Hakan Calhanoglu menjelang laga derby. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi meyakini bahwa Hakan Calhanoglu sudah bisa bermain di laga derby lawan AC Milan, 3 Februari 25, namun tidak sebagai starter. Inzaghi meminta timnya untuk tidak mengulang kesalahan lawan I Rossoneri. Inter akan melawan AC Milan pada pekan ke-23 Serie A. I Nerazzurri baru kalah 3 kali di semua kompetisi musim ini, dan 2 diantaranya melawan Milan. Pada pertemuan terakhir di final Piala Super Italia, Hakan Calhanoglu mengalami cedera di awal laga dan banyak yang meyakini ini menjadi salah satu penyebab utama Inter kalah di laga itu. Inzaghi mengonfirmasi bahwa Hakan sudah pulih, tapi tidak bisa bermain sebagai starter. Saya melihatnya dalam kondisi yang baik, ia melakukan tugasnya dengan baik, tetapi saya perlu melakukan evaluasi lebih lanjut, kata Inzaghi seperti dilansir Football 5 Star dari Football Italia. Sampai saat ini, ada kemungkinan lebih besar ia tidak akan bermain sebagai starter, tetapi kami masih memiliki sesi hari ini dan besok pagi. Saya harus menilai kondisinya dan juga mengevaluasi dengan cermat pemain lain yang bermain dalam pertandingan hari Rabu. Kami telah menjalani 16 pertandingan dalam 2 bulan, hampir setengah musim penuh dalam 2 bulan, dan kami telah melakukannya dengan baik untuk mencapai 8 besar di Liga Champions. Sergio Conceição fokus pada Milan jelang derby della Madonnina. Sergio Conceição, pelatih kepala AC Milan, tengah mempersiapkan timnya untuk menghadapi pertandingan besar melawan Inter Milan dalam derby della Madonnina, yang akan menjadi pertemuan keduanya dengan Nerazzurri dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah kemenangan meyakinkan di Supercoppa Italiana bulan lalu, Conceição berharap timnya dapat mengulangi hasil positif tersebut, meskipun ia menyadari tantangan besar yang menanti. Pertandingan ini sangat penting bagi Milan, mengingat musim mereka yang penuh gejolak. Conceição berusaha menunjukkan bahwa ia mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Italia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelatih di tengah rumor keresahan dalam skuad dan perubahan besar-besaran di bursa transfer. Conceição mengakui bahwa Inter Milan adalah tim yang solid dengan pemain-pemain yang sudah saling mengenal dan pelatih yang konsisten, Simone Inzaghi. Namun, ia percaya bahwa setiap tim memiliki kelemahan, termasuk Inter, dan Milan harus memanfaatkan dinamika tersebut untuk meraih kemenangan. Conceição menutup konferensi pers dengan menyatakan bahwa pertandingan melawan Inter adalah kesempatan besar bagi Milan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun ia mengakui bahwa Milan masih berada dalam salah satu periode terburuk dalam sejarah klub, ia percaya bahwa kesadaran akan tantangan ini adalah langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nicola Zalewski tersedia untuk Simone Inzaghi pada laga derby Milan. Nicola Zalewski telah resmi bergabung dengan Inter dan berpeluang menjalani debutnya dalam derby della Madonnina melawan AC Milan. Pemain berusia 22 tahun itu tiba di Inter dengan status pinjaman dari AS Roma dan akan mengenakan nomor punggung 59. Pendaftaran pemain untuk laga melawan AC Milan memiliki batas waktu hingga tengah malam waktu setempat kemarin. Inter berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan administrasi transfer, tetapi akhirnya berhasil merampungkannya dengan 30 menit tersisa sebelum batas akhir. Dengan demikian, Zalewski dipastikan masuk dalam skuad Inter untuk pertandingan penting tersebut. Zalewski sendiri sejak kemarin sudah ikut berlatih bersama skuad yang lain di Appiano, meski pengumuman resmi ia bergabung dengan Inter baru keluar hari ini. Kehadiran Zalewski memberikan tambahan opsi bagi pelatih Simone Inzaghi di lini sayap. Para penggemar kini menantikan apakah sang pemain muda akan langsung mendapatkan kesempatan tampil dalam laga besar melawan rival sekota, AC Milan. Derby AC Milan versus Inter Milan kali ini diyakini milik Nerazzurri. Big Match Liga Italia 2024 hingga 2025 malam ini akan menyajikan duel antara AC Milan versus Inter Milan, Minggu, 2 Februari 2025, waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Giornata ke-23 bakal menyuguhkan laga sengit bertajuk Derby Milan. AC Milan giliran menjadi tuan rumah dengan menjamu Inter di San Siro. Duel kali ini diyakini bakal menjadi milik Inter Milan, sehingga hasil Piala Super Italia kemarin perlu dilupakan. Hal tersebut disampaikan oleh ex-juru taktik Inter Milan, Rafael Benitez.
Benitez, yang melatih Inter antara Juli dan Desember 2010, melihat hasil yang berbeda dari di final Piala Super Italia 2025 bakal terjadi di Derby della Madonnina kali ini. Bukan pertandingan derby namanya jika tidak panas mengingat kedua tim sebelumnya sudah saling bertemu di final Piala Super Italia 2025. Hasilnya mengecewakan bagi Inter karena mereka harus kalah dari saudara tuanya dengan skor ketat 2-3. Di sisi lain, itu menjadi momentum apik Milan bersama pelatih barunya, Sergio Conceição. Sebelum menapaki final dan menjadi juara, I Rossoneri mampu menekuk Juventus 2-1. Itu menjadi awal yang bagi Milan di bawah komando Conceição. Namun, menghadapi Derby della Madonnina edisi ke-226, Milan jelas tidak bisa mengandalkan hasil seperti di Riyadh. Inter diyakini bakal datang ke San Siro dengan aroma balas dendam. Itu menjadi kekalahan kedua beruntun yang dialaminya setelah 6 pertemuan derby sebelumnya disapu bersih dengan kemenangan. Armada milik Simone Inzaghi diprediksi akan mengerahkan kekuatan terbaiknya untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan atas AC Milan. Hal itu PSG putuskan tidak beri Donnarumma kontrak baru, Inter pantau situasi. Inter berada dalam kondisi siaga tinggi setelah Paris Saint-Germain, PSG, dikabarkan siap menjual kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari L'Équipe mengatakan bahwa PSG tengah mengincar penjaga gawang Lille, Lucas Chevalier, sebagai pengganti Donnarumma. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul rumor yang mengaitkan Donnarumma dengan kepindahan ke Inter. Kiper berusia 25 tahun itu menjadi salah satu target utama Nerazzurri untuk menggantikan Yann Sommer yang kini berusia 36 tahun. Donnarumma sendiri merupakan jebolan akademi rival sekota Inter, AC Milan. Ia meninggalkan Rossoneri pada 2021 dengan status bebas transfer dan bergabung dengan PSG. Menurut L'Équipe, era Donnarumma di Paris tampaknya akan segera berakhir. PSG dikabarkan semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Lucas Chevalier dari Lille pada musim panas mendatang. Kiper berusia 23 tahun tersebut juga diminati oleh beberapa klub Premier League, tetapi PSG sangat bertekad untuk merekrutnya. Kedatangan Chevalier akan membuat Donnarumma kehilangan tempat di skuad utama Les Parisiens. Sejak dilatih Simone Inzaghi, Inter raup keuntungan 315 juta euro dari Liga Champions. Sejak ditangani Simone Inzaghi, Inter telah mengumpulkan total pendapatan sebesar 315 juta euro dari ajang Liga Champions. Seperti dilaporkan Tuttosport, musim ini saja Nerazzurri sudah meraup 85 juta euro dari kompetisi elit Eropa tersebut. Sebelum kedatangan Inzaghi, Inter mengalami kesulitan di Liga Champions. Di bawah asuhan Luciano Spalletti dan Antonio Conte, Nerazzurri gagal melaju dari fase grup selama 3 musim berturut-turut. Namun, sejak Inzaghi mengambil alih, Inter selalu berhasil lolos ke babak gugur dalam 4 musim terakhir. Musim ini, mereka bahkan memastikan tempat di 16 besar tanpa perlu melewati babak playoff dalam format baru Liga Champions. Musim 2024 hingga 2025 ini Inter sudah mengantongi 85 juta euro berkat pencapaian mereka di fase grup. Jika berhasil melaju ke perempat final, mereka akan mendapatkan tambahan 12,5 juta euro. Di musim 2023 Inter meraih 66 juta euro. Musim 2022 Inter meraih 98 juta euro, dengan perjalanan luar biasa hingga final sebelum dikalahkan Manchester City. Dan di musim 2021 Inter mendapatkan 65 juta euro, setelah tersingkir di babak 16 besar oleh Liverpool. Dengan pencapaian yang stabil di Liga Champions, Inter tak hanya menikmati kesuksesan di lapangan, tetapi juga keuntungan finansial yang besar di era kepelatihan Simone Inzaghi.